Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak seorang pun bisa menjamin dirinya akan tetap terus berada dalam keimanan sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu, kita perlu merawat bahkan senantiasa berusaha menguatkan keimanan kita dan tulisan ini berusaha untuk membantu kita dalam usaha mulia tersebut. Sahabat, kekuatan keteguhan iman adalah tuntutan asasi setiap muslim. Karena itu, tema ini penting dibahas. Ada beberapa alasan mengapa tema ini begitu sangat perlu mendapat perhatian serius. Pertama, pada zaman ini kaum muslimin hidup di tengah berbagai macam fitnah, syahwat, dan syubhat. Semua itu sangat berpotensi menggerogoti iman. Maka kekuatan iman merupakan kebutuhan mutlak, bahkan lebih dibutuhkan dibanding pada masa generasi sahabat. Karena kerusakan manusia di segala bidang telah menjadi fenomena umum. Kedua, banyak terjadi pemurtadan dan konversi perpindahan agama. Jika pada awal kemerdekaan jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 90%, maka saat ini jumlah itu telah berkurang hampir 10%. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran mendalam. Untuk mengatasinya diperlukan jalan keluar sehingga setiap muslim tetap memiliki kekuatan iman. Ketiga, pembahasan masalah sabat berkait erat dengan masalah hati. Padahal Nabi SAW bersabda, "Innama summiyal qalbu min taqallubi, innama masalul qalbi kamasali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha rihu dhahran li batnin." Dinamakan hati karena ia selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati itu bagaikan bulu yang ada di pucuk pohon yang diombang-ambingkan oleh angin. Maka mengukuhkan hati yang senantiasa berbolak-balik itu dibutuhkan usaha keras agar hati tetap teguh dalam keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar iman tetap kuat dalam hati. Tips ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam buku beliau Wasail As-Sabat ala Dinillah, sarana istiqomah di atas din Allah. Karena keterbatasan waktu, maka pada kesempatan ini akan saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama mencapai sabat. Al-Quran adalah tali penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Rabb-Nya. Siapa akrab dengan dan berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya Allah memeliharanya. Siapa mengikuti Al-Quran, niscaya Allah menyelamatkannya. Dalam hal ini Allah berfirman, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami teguhkan hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Quran Surat Al-Furqan ayat 32-33. Beberapa alasan mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama mencapai sabat adalah: pertama, Al-Quran menanamkan keimanan dan mensucikan jiwa seseorang. Karena melalui Al-Quran, hubungan kepada Allah menjadi sangat dekat. Orang yang akrab dengan Al-Quran akan menyandarkan semua perihalnya kepada Al-Quran dan tidak kepada perkataan manusia. Maka betapa agung sekiranya penuntut ilmu dalam segala disiplinnya menjadikan Al-Quran berikut tafsirnya sebagai objek utama kegiatannya menuntut ilmu. Banyak manusia yang mencari ketenangan, keistiqomahan, dan ketentraman hati. Tapi jarang di antara mereka yang dekat dengan Al-Quran, tidak mau menghafalnya, memahami maknanya, dan bahkan malas untuk membacanya. Apalagi menyempatkan untuk mengkaji isinya. Lebih berat lagi, padahal ketenangan dan ketentraman hanya didapat dengan dekat pada Allah lewat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kedua, komitmen terhadap syariat Allah. Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Di ayat lain Allah menjelaskan jalan mencapai sabat yang dimaksud. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan hati mereka di atas kebenaran. Quran surat An-Nisa ayat 66. Karena itu menjelaskan surat Ibrahim Qatadah berkata, adapun dalam kehidupan di dunia Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan kebaikan amal soleh, sedang yang dimaksud dengan kehidupan akhirat adalah alam kubur. Maka jelas sekali sangat mustahil orang-orang yang malas berbuat kebaikan dan amal soleh diharapkan memiliki keteguhan iman. Karena itu Nabi SAW senantiasa melakukan amal secara kontinu atau istiqomah, sekalipun amalan itu sedikit. Demikian pula halnya dengan para sahabat. Komitmen untuk senantiasa menjalankan syariat Islam akan membentuk kepribadian yang tangguh dan iman pun menjadi teguh. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir adalah berdoa. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman adalah mereka memohon kepada Allah agar diberi keteguhan iman, seperti doa yang tertulis dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Agar hati tetap teguh, maka Rasulullah SAW banyak memanjatkan doa berikut ini, terutama pada waktu duduk tahiyat akhir dalam salat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada dinmu. Banyak lagi doa-doa lain tuntutan Nabi agar kita mendapat keteguhan iman. Mudah-mudahan kita senantiasa tergerak hati untuk berdoa, utamanya agar iman kita diteguhkan saat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Itulah beberapa tips untuk menguatkan keimanan. Kita memohon pada Allah Ta'ala untuk dimudahkan dalam menjalaninya. Dan kita juga berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan rusaknya keimanan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Ta'ala. Demikian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.